Tentu saja kita semua tahu bahwa misi merupakan isi hatinya Tuhan. Dan dalam seluruh kisah di Alkitab menunjukkan bahwa kasih Yesus adalah bagi setiap bangsa. Narasumber Good News hari ini merupakan Gembala GBI My Home Tanjung Pinang serta Ketua Sekolah dari STT Real Batam. Pastor Irwan Wijaya merupakan seorang suami dan ayah dari 2 orang putra. Sejak mengalami pertobatan, Pastor Irwan telah memiliki hati misi. Melayani mulai dari pulau-pulau di Indonesia, suku terasing di Papua, bahkan hingga ke pedalaman di luar negeri. Tinggal dan beraktivitas bersama mereka orang-orang yang dijangkaunya, membuat Pastor Irwan Wijaya menyadari bahwa kita hidup dalam zaman yang sangat menggairahkan, sebab ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Seperti apa perjalanan dari Pastor Irwan Wijaya? Nantikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Buat pemirsa di rumah yang belum kenal dengan Pak Irwan Wijaya ya, selain titelnya yang panjang banget ini, candidate PhD ya, beliau adalah Gembala dari GBI My Home, House of Mission and Evangelism, Gembala Rayon Misi Kepri dan Bangsa-Bangsa, Direktur Misi BCS Singapura, Ketua Sekolah STT Real Batam, anggota MPL GBI, Sekjen AMI Asosiasi Misi Indonesia, Advisory Facilitation Team CCPN Southeast Asia Church Planting Network, and Executive Community of GCPN London Global Church Planting Network. Wow. Ini orang penting nih, Dad. Benar-benar api menyala-nyala sungguhan ini. Nah, waktu Pak Irwan pertama kali dapat api ini gimana caranya gitu? Ada encounter apa dengan Tuhan? Apakah di Jambi situ tempatnya? Iya betul, memang di Jambi. Jadi karena saya kan bekerja di hutan. Setiap hari Minggu mau ke gereja itu susah. Dan waktu itu saya pikir bagaimana dengan orang-orang yang di hutan bekerja. Pak, susahnya bagaimana, maaf? Karena saya kerja di hutan sebagai kepala pusat penelitian hutan tanaman industri. Wow. Dan tidak ada tempat untuk beribadah. Oh. Nah, dan waktu itu saya pikir kalau saya nggak mulai, bagaimana? Akhirnya kami mulai satu persekutuan kecil. Dari situ saya mulai terbeban untuk suku-suku yang tinggal di hutan ini, karena saya juga seorang peneliti hutan. Jadi ya udah, kita mulai persekutuan, saya mulai layani mereka. Dan dari situ saya melihat ada yang bertobat, dan mulai timbul satu kerinduan untuk melayani orang-orang ini karena nggak ada yang melayani. Itu aja sebenarnya, sangat simpel. Indonesia ini, I love Indonesia so much. Kita masih punya 130 unreached people group, 130 yang belum terjangkau, dan dari 130 itu ada 23 unengaged. Artinya tidak ada satu pekerja pun yang memikirkan. Yang masuk ke sana. Iya. Di mana nih Pak? Sebutin 5 aja deh. Oh banyak. Jadi wilayah-wilayah, contoh di Sumatera aja. Sumatera ada Aceh, ada Minangkabau. Padahal Minangkabau itu kan airport sudah demikian besar, international airport. Jadi, ke Kuala Lumpur bisa. kalau kita ngomong bisa. unreached itu artinya adalah orang-orang yang di bawah 2% orang percaya, dan mereka tidak bisa menjangkau untuk suku mereka sendiri, mereka perlu bantuan orang luar. Di bawah 2%. Di bawah 2%. Kalau unengaged, Unengaged definisinya sama sekali tidak ada pekerja sama sekali. daerah mana itu kira-kira? Contoh saya kasih contoh, suku tukang besi. Hah? Tukang besi. Suku tukang besi. Di mana itu Pak? Tukang besi klaster itu rata-rata di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Ada- Pulau Buton dan yang lain-lain. Iya, Oke. ada kuli susu, ada tukang besi selatan, tukang besi utara. Oke. Jadi itu yang belum terjangkau, belum pernah mendengar kabar baik sama sekali. Mereka belum pernah mendengar kabar Belum baik. pernah mendengar kabar baik, dan belum ada orang yang diutus untuk ke tempat itu. Jadi saya percaya bahwa yang utus mengutus itu bukan agensi, bukan lembaga, tapi utus mengutus adalah gereja. Karena lembaga resmi yang dibangun Tuhan hanya 2. Satu lembaga keluarga, yang kedua lembaga gereja. Jadi utus mengutus itu lembaga gereja. Kalau setahu kami itu di zaman yang akhir ini, Iya. justru malah banyak gereja yang sudah tidak punya departemen misi, Pak. Itu juga kami tidak tahu kenapa. Coba mungkin Bapak bisa menerangkan Jadi, gitu. Jadi kalau saya selalu untuk mengkritisi, kasih masukan, kadang-kadang karena gereja spendingnya paling banyak itu untuk equipment, untuk entertain. Ya. Jadi saya maaf ngomong, jadi kadang-kadang kapal gereja itu bukan kapal perang lagi, tapi kapal pesiar. Jadi dari dulu Tuhan sudah ngomong, lihat ladang sudah menguning, Betul. tapi Ya. pekerja sedikit. Betul itu, Jadi Pak. ladang selalu tidak pernah masalah. Ya. Yang masalah sama pekerja. Betul. Jadi bagian saya adalah melatih para pekerja. Habis itu saya akan kasih tunjuk data.
bahwa ini masih perlu, ini masih perlu, ini masih perlu. Dan ini masih perlu utusan misi, ini masih perlu utusan misi, dan kita akan mengutus. Jadi kita umumkan. Saya selalu ngomong, saya selalu bersaksi bahwa kasih data yang jelas, habis itu kita doakan dan kita juga doakan untuk pendanaan. Dan setiap kali saya menanam gereja baru, saya akan mulai duluan untuk nabur. Apapun yang saya lakukan, kalau saya keliling ke daerah kemana, saya akan mulai dulu selalu untuk menabur. Jadi gembala mau nggak mau harus menyangkal diri dan menjadi role model. Betul. Seorang jemaat ini kalau yang gereja besar mungkin lebih gampang untuk ngatur karena duit udah banyak. Sebuah gereja dengan 50 jemaat, rata-rata kelas menengah atau menengah bawah. How do we start the mission here? Jadi gini, how we start the mission, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita rekrut. How to recruit itu pertama-tama bagaimana kita merekrut tenaga dulu. Satu tenaga? Tenaga dulu. Nah, waktu tenaga sudah ada, kita cukupkan dengan data yang kemana kita mau pergi nih. Jadi gembalanya harus mau belajar tahu ya? Harus tahu, pemetaan harus tahu, pendataan juga harus tahu, baru kita lihat kecukupan dana. Kadang-kadang kan kalau kami punya konsep juga ketika kami kirim, kami punya moto namanya one way ticket. Jadi, boleh pergi belum tentu iya, kembali. Betul. Jadi kami melatih, jadi saya punya sekolah misi namanya POAB, Pusat Orientasi Apostolik Bangsa-Bangsa, di mana salah satu modelnya filosofi yang kami pakai adalah seperti tentara Mongolia. When we send them out, yang pertama mereka harus lakukan adalah mereka harus bakar perahu mereka. Artinya tidak ada kata kembali sebelum mereka sukses. Wow. Nah, jadi kalau mau mereka berenanglah kamu. Mereka harus belajar untuk berdikari mandiri di tempat mereka yang baru. Dan Bapak itu equip mereka dengan skill-skill yang mereka perlukan. Salah satu mata kuliah di dalam POAB itu adalah how to increase your income in the mission field. Bagaimana menambah berkat pemasukan di dalam ladang misi. Makanya kami latih mereka. Gitu. Jadi harus ada pemberdayaan. Kalau enggak mereka dikirim mati bener. Dan ini menarik sekali tadi yang Bapak bagikan ya. Pertama harus ada tenaganya. Jadi rekrut pekerjanya dulu. Kedua harus ada data supaya tahu mana daerah yang mau dituju. Ketiga baru mikirin dana. Kebanyakan orang kebalik. Kalau ada dananya baru gua pergi. Mau pergi kemana baru dipikirin nanti gitu. Tapi kalau nggak ada dananya gua nggak mau pergi. Jadi kalau dana nggak boleh nomor satu. Kalau dana nomor satu misi pasti nggak jalan. Apakah selalu Tuhan cukupkan ketika Bapak sudah rekrut pekerja dan sudah tahu destinasinya? Selalu cukup. Saya sampai hari ini nggak pernah kekurangan. Wow. Jadi kalau orang misi yang gagal ada, tetapi kekurangan enggak, saya pikir. Sudah berapa tahun Bapak mempraktekkan hal ini? Saya melayani sudah 21 tahun, tapi saya terjun di dunia misi secara total 17 tahun. Dan saya melihat bagaimana Tuhan melakukan selalu perkara-perkara ajaib. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.